Tes. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan Kau ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang untuk mencari hadirat-Mu. Hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah menjadi jawaban atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini mulai awal sampai akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak. Hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Oh, Tuhan Allah hadir di sini, Dia bertahta atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak, mari katakan, hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini,
bangkit dan semua musuhnya terserang. Mari kita bersorak, hey! Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umat-Nya bersorak, hey! Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umat-Nya bersorak, hey! Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umat-Nya bersorak, hey! Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Oh, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umat-Nya bersorak, hey! Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Amin. Jikalau Tuhan yang berkuasa, musuh akan gemetar. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah
Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap pernah berubah, Kau tak tergoncangkan.
ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Sekali lagi ku tinggikan kepada hambanya, kami persilakan. Namamu Yesus, Ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman yang ditabur Tuhan, akan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Ada janji-janji Tuhan di dalamnya, ada nubuatan yang daripada Tuhan, dan kami percaya itu pasti digenapi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Langsung saja mari kita buka di 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 9. Judulnya adalah pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Saya waktu baca perikopnya nih ya, bertanya-tanya apa kira-kira pesan terakhirnya dari Daud kepada Salomo di akhir hidupnya. Lumrahnya kalau seorang ayah mau meninggal gitu ya, pasti pesan-pesan kepada anaknya supaya anaknya itu jadi orang yang harus sukses, harus berhasil, kemudian melayani Tuhan. Nah itu memang doa yang baik. Tapi setelah saya baca ayat demi ayat, luar biasa sekali ya Daud ini ya. Di akhir hidupnya dia malah berpesan kepada anaknya untuk membangun bait suci. Kita baca ayat yang pertama. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya.
Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lanjut di ayat yang kedua. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Oh, luar biasa ya. Dari ayat 2 ini saya lihat isi hatinya Daud ya. Daud itu sangat cinta sama Tuhan. Mungkin bisa dibilang cinta sejatinya Daud itu ya Tuhan. Sampai pada waktu dia mau di akhir hidupnya dia masih memikirkan bagaimana cara membangun bait suci. Karena kan selama ini belum ada bait suci untuk Tuhan. Kayak gitu belum benar masih pindah-pindah. Dikatakan ya 2, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Dia sampai membuat persediaan. Saya percaya Daud ini ingin memberi yang terbaik untuk bait suci ini. Persediaannya pasti barang-barang yang mahal. Dia enggak eman-eman buat Tuhan. Seperti itu. Sampai sebelum meninggal pun yang dipikirkan adalah membangun bait suci. Mungkin itu menjadi visi Daud selama hidupnya ya. Daud rindu Tuhan itu harus punya tempat di mana semua umatnya itu bisa datang beribadah, enggak perlu pindah-pindah. Daud ini ya meskipun pernah jatuh dalam dosa ya, dosanya kalau dilihat selain membunuh, berzina seperti itu ya. Dia langsung balik. Karena Daud ini ya, karena saking cintanya sama Tuhan, ketika dia jatuh dia enggak tahan, dia pengen cepat-cepat balik. Seperti dilihat di Mazmur 51, enggak perlu dibuka, nanti bisa dibaca sendiri. Di Mazmur 51 itu isinya adalah ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung buat Mazmur. Dia langsung cepat berbalik. Lalu di Mazmur 69 sampai ada ayat juga dikatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Sampai seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Daud ini pasti berdampak untuk anaknya. Nah, ini kan ceritanya nanti yang akan membangun rumah Tuhan itu adalah Salomo. Jika kehidupan orang tuanya seperti ini, bagaimana dampaknya dalam hidup anaknya? Pasti luar biasa ya. Dari sini saya dapat yang kalau kita sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, maka kita akan mendapatkan itu yang pertama. Kita itu keturunan kita pasti dipilih Tuhan, pasti berkenan kepada keturunan kita. Tuhan itu berkenan pada keturunan kita. Lanjut di ayat 3 ya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab saya ulang dari ayat 4 ya. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan ayat 5 ini, dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ayat 6, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Ini ya, kita nggak perlu khawatir ya, kalau kita itu cinta Tuhan,
maka keturunan kita juga akan mendapatkan perkenanan Tuhan, akan dipilih Tuhan. Salomo itu dapat berkatnya, karena ayahnya yaitu Daud sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta Tuhan, maka dia juga dipilih oleh Tuhan. Di ayat 6 dan 7, janji Tuhan itu tidak hanya untuk Salomo, tapi kita percaya janji Tuhan itu juga untuk kita semua. Tuhan akan mengangkat keturunan kita jadi anaknya, dan Tuhan itu akan jadi bapak buat mereka. Dikatakan di sini, aku akan menjadi bapaknya. Kalau menjadi bapak itu pasti ya, kalau anaknya diganggu pasti bapak itu akan berdiri paling depan. Kalau Tuhan berjanji akan menjadi bapak bagi keturunan kita, jadi keturunan kita kalau ada apa-apa yang maju dulu ya Tuhan. Karena itu pentingnya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kemudian ayat 8, maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Yang saya dapat ini, selain yang pertama tadi kalau kita sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, maka keturunan kita akan dipilih oleh Tuhan. Nah yang kedua, kalau sudah dipilih Tuhan, kita tidak jangan santai-santai. Oh, aku sudah dipilih ya udah. Tapi kita juga harus kenal seperti yang dikatakan di ayat 9. Daud berpesan kepada Salomo, kenalah Allah-Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Jadi harus selalu ingin dekat dengan Tuhan dan beribadah. Karena kalau kita selalu ingin dekat dengan Tuhan dan kita mau beribadah, kalau dua hal ini dilakukan, maka kita akan semakin tahu kehendak Tuhan. Kita harus mengenali Tuhan itu dengan sengaja, dengan penuh gairah, dengan berhasrat. Kalau Daud ini kan raja pasti sibuk ya, dia selalu meluangkan waktu untuk Tuhan. Nah saya belajar dari sini, jadi Daud ini enggak pernah kasih waktu sisa itu yang saya dapat, dia selalu mengusahakan. Kalau kita rindu, kita pasti akan cari cara. Kita pasti akan cari cara untuk mendekat. Nah, di gereja kita ini sudah difasilitasi dengan WAH. Jadi enggak ada alasan untuk enggak berdoa, enggak baca firman. Karena mungkin kalau kita doa sendiri bingung ya, wah lagunya apa ya. Dengan WAH ini kan sudah jadi bisa ngikut, didengerin sambil pakai headset gitu mungkin. Masuk ke hadiratnya Tuhan, sudah difasilitasi berarti harusnya enggak ada alasan sehari itu enggak berdoa, seperti itu. Jadi kita harus mengenali Tuhan dengan sengaja. Kemudian ini yang di ayat 9 lagi, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ini loh, Tuhan itu tahu keinginan hati kita walaupun itu hal yang kecil. Saya itu kan beberapa kali suka dengar lagu rohani di YouTube musik. Kemudian saya senang lagu ini sampai tak masukkan ke playlist. Nah suatu saat lagu itu kok dinyanyikan di ibadah. Jadi saya senang sekali loh, kok aku seminggu ini mendengarkan lagu ini terus dinyanyikan. Jadi kayak Tuhan itu tahu keinginan saya masih hal kecil lagu gitu loh. Tuhan itu tahu. Jadi Tuhan itu sangat mengerti ya, menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi apapun yang Bapak Ibu punya inginkan kayak gitu ya, punya cita-cita kayak seperti yang dibahas di minggu lalu kan kita punya mimpi. Kita serahkan aja sama Tuhan karena Tuhan itu mengerti, menyelidiki hati, keinginan yang kecil pun, kesukaan kita yang kecil pun tuh Tuhan tahu. Lanjut lagi. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.
Jadi ini seperti kayak rem gitu ya. Jadi kalau hidupnya Salomo itu lurus, enggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan pasti akan menyertai dia, mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Nah, saya langsung loncat ke ayat 20 ya. Ini sih sama seperti ayat 10, tapi yang ayat 20 ini lebih lengkap kalau menurut saya ya. Langsung ayat ke-20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ini pesannya yang di ayat yang terakhir ya, ayat 20. Jadi Daud berkata kepada Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia memberi semangat ya untuk anaknya, untuk Salomo. Kemudian dikatakan ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Yang saya tangkap dari sini adalah penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu sampai selesai atau tuntas. Sama seperti di ayat 20 ini ya. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Kenapa kok sampai 2 kali dikatakan, kan harusnya bisa tidak akan meninggalkan, tapi Tuhan itu tidak akan membiarkan. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan itu pasti menyertai kita sampai pekerjaan kita itu selesai. Salomo itu disertai Tuhan bukan karena dia mau bangun bait suci, tapi penyertaan Tuhan atas Salomo, atas Daud, atas keluarganya itu setiap hari. Tuhan kita itu baik bukan karena kita melakukan sesuatu untuk Tuhan baru kita disertai. Tapi penyertaan Tuhan itu setiap hari. Setiap kita melakukan aktivitas. Kalau kayak gitu, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita pasti enggak bakal mampu. Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Roni, sama Pak Yul. Dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan, asalkan ada penyertaan Tuhan itu pasti semuanya akan berhasil seperti itu ya. Sama seperti yang dikatakan Daud kepada Salomo. Kalau Tuhan sudah memilih Salomo untuk mengerjakan, membangun bait suci, pasti Tuhan itu tidak akan membiarkan dan meninggalkan sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Janji itu juga berlaku buat kita semua. Saya mau sharing ya tentang ini ya. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan pasti nggak bakal mampu ya. Saya ini kan pelayanan di sekolah ya. Kemudian saya di semester 2 ini disuruh pegang pelajaran yang di luar di luar ilmu saya gitu ya. Kalau saya mikir saya disuruh ngajar IPA, waduh, itu pelajaran yang saya hindari dari SMA. Saya sengaja gak pilih jurusan itu supaya saya gak ketemu yang namanya hitung-hitungan dan lain-lain. Nah pas semester 2 ini saya disuruh Bapak Kepala Sekolahnya ngajar IPA itu kayak waduh gimana ini. Tapi saya percaya gini ya, maksudnya segala sesuatu dalam hidup kita kan itu di dalam kendalinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah lewat Bapak Kepala Sekolah saya itu suruh ngajar IPA pasti Tuhan tolong kayak gitu. Ya, pada waktu membaca materinya tuh sudah pusing kayak gitu ya. Gimana ini? Saya harus ngajar IPA. Tapi saya ingat lagi ayat ini ya. Kalau Tuhan sudah memilih gitu, kita ingin dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai sampai selesai. Ya, saya sambil ngetik itu, ya Tuhan tolong kasih hikmat. Saya percaya ini hikmat-Mu enggak cuma buat Salomo, buat saya juga ya. Kemudian sambil ngetik saya terus minta penyertaan Tuhan. Pada waktu hari pertama ngajar tuh ya sama kayak pada waktu mau firman di sini ya, kayak dingin semua, ini gimana nanti kalau enggak bisa menyampaikan materinya ya. Tapi saya bersyukur sepanjang kita menyerahkan pada Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang bekerja.
Tuhan tuh kayak kasih hikmat. Saya nggak ngerti kok bisa ya ngomong. Waktu menyampaikan terus ada yang tanya, loh kok bisa ya keluar jawaban seperti ini dari mana? Kalau bukan Tuhan yang bekerja, saya pasti nggak bakalan bisa. Tuhan kasih hikmat, saya bisa selesaikan. Waktu selesai itu seperti rasanya, wah ini kalau bukan penyertaan Tuhan saya nggak bakalan ya bisa. Saya pasti nggak bakalan mampu. Jadi saya bersyukur Tuhan itu nggak akan membiarkan kita. Jadi percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Yang penting yaitu tadi kita harus selalu ingin dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan itu setiap hari dengan sengaja. Jangan kasih Tuhan waktu yang sisa-sisa. Kayak gitu. Saya belajar, saya itu susah bangun pagi memang. Susah sekali. Jadi saya gini, ngomong sama Tuhan, saya nggak bisa ngasih waktu pagi. Tapi saya usahakan sebelum saya tidur. Nah ini bukan saya ngasih waktu sih saya, tapi saya harus cari Tuhan yaitu. Kalau pagi daripada terburu-buru kayak gitu kan nggak maksimal cari Tuhannya ya, saya bilang sama Tuhan saya malam aja lah cari Tuhannya. Tuhan tahu ini bukan waktu sisa tapi saya mau kasih waktu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saya juga mengundang Bapak Ibu semuanya dan saudara semuanya seperti Daud, kita harus cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu saja firman dari saya. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Kita mau naikkan pujian lagu lama ini, Aku Cinta Kau Yesus, Ku Puji Kau Yesus.
Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Oh, akal budi, ku cinta Kau. Oh, akal budi, ku cinta Kau. Oh Tuhan, Bapa Surgawi, ajar kami seperti Daud ya Tuhan, mempersiapkan keturunannya untuk membangun bait suci. Daud mempersiapkan kehidupan rohani bagi keturunannya, supaya seluruh keturunannya menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan, orang-orang yang menghargai Tuhan, orang yang mendahulukan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada keturunan Daud hingga saat ini. Kita menikmati dan kita percaya sampai detik ini keturunan Daud menjadi berkat. Saudara, jangan pernah berhenti membangun kehidupan rohani di tempat ibadah, di tempat di mana Tuhan percayakan saudara di rumah, membangun kehidupan rohani, mencari Tuhan, mencintai Tuhan sampai kapanpun, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kembali Engkau menasihati kami, kembali Engkau mengingatkan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau cintai Tuhan, untuk kami membangun kehidupan rohani Tuhan, untuk kami tetap mencintai Engkau Tuhan, menjalin keintiman seperti Daud ya Tuhan, yang ditularkan kepada keturunannya ya Tuhan, untuk terus mencari Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Daud berani bayar harga untuk membangun bait suci. Ajar kami Tuhan semua untuk berani bayar harga untuk membangun kehidupan rohani kami, demi untuk kami bisa bersekutu dengan intim dengan Engkau. Tolonglah Tuhan, mampukan kami, berikan kami kesanggupan Tuhan. Bukan kami meluangkan waktu, tetapi kami memberikan waktu kepada Engkau untuk beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pakai hamba-Mu terus dalam setiap pelayanan yang Kau perayakan dengan kuasa urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, Engkau kembali menyegarkan hidup kami Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki persekutuan dengan Engkau ya Yesus. Oh Tuhan, betapa pentingnya persekutuan kami dengan Engkau. Penyertaan-Mu Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, saudara yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.